Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan saya Nabila Sadia Saadah dari Prodi Manajemen dengan NIM 8412121017. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fajar selaku pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan kasus tentang predator seksual terhadap santriwati yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Untuk kesekian kalinya, dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan keagamaan, digemparkan oleh suatu peristiwa yang membuat semua mata memandang, memberikan tanggapan, bahkan membuat reaksi yang mengecam atas peristiwa yang terjadi ini. Dari berbagai kalangan menyoroti peristiwa ini, tak terkecuali para petinggi negara, bahkan seorang Bapak Presiden sekalipun. Tindakan keji ini tidak lain adalah peristiwa terjadinya predator seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan, seorang guru agama, terhadap 13 murid didiknya. Aksi bejatnya terungkap saat adanya laporan salah satu wali santri yang mengetahui kehamilan anaknya. Awalnya korban tidak ingin bercerita, tetapi kemudian ia didesak dan menceritakan semuanya. Diketahui bahwa usia rata-rata korban pemerkosaan antara 16-17 tahun. Aksi bejat Heri dilakukan sejak 2016 hingga 2021. Aksi bejat tersebut dilakukan di berbagai tempat, diantaranya di pesantren, base camp, apartemen, hingga hotel di Bandung. Tidak hanya memperkosa, Heri Wirawan juga mengakibatkan korbannya mengandung, bahkan 9 diantaranya sudah melahirkan. Tentunya kejahatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan ini mengakibatkan para korbannya mengalami trauma fisikis, secara mental maupun kejiwaan. Hal ini akan mendorong tersangka Heri Wirawan masuk ke dalam jeratan hukum, pasal-pasal yang berlaku, menurut apa yang tersangka lakukan, dan ini merupakan kejahatan seksual yang berlapis. Selain melakukan kejahatan seksual terhadap santrinya, Heri Wirawan juga diduga melakukan penyelewengan dana. Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menemukan petunjuk dari fakta persidangan tentang adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Hal itu diketahui seusai memeriksa saksi dalam persidangan yang digelar di pengadilan. Heri Wirawan melakukan penyelewengan dana dan memanfaatkan santrinya untuk mendapatkan berbagai bantuan dana. Beragam tipu daya dilakukan Heri Wirawan agar para korban menutup rapat aibnya. Korban juga diiming-imingi menjadi polwan hingga dibiayai kuliahnya. Selama beberapa tahun, korban juga dieksploitasi untuk bekerja di bagian tata usaha. Salah satu tugasnya yakni membuat proposal untuk mencari dana, mulai dari dana para donatur sampai dana bantuan yang berasal dari pemerintahan. Dari mulai dana program Indonesia Pintar PIP dan dana BOS yang berasal dari pemerintahan. Tersangka Heri Wirawan menggunakan dana tersebut untuk menyewa hotel dan apartemen untuk melakukan aksi bejatnya. Sehingga secara otomatis para korbannya menganggap bahwa Heri Wirawan ini adalah seseorang yang ekonominya berkecukupan, sehingga korban yakin akan janji-janji Heri Wirawan yang akan menjadikan mereka orang sukses, bahkan sampai ada yang dijanjikan akan dijadikan polwan dan dijadikan pengurus ponpes. Dan berikut adalah rentetan perjalanan kasus Heri Wirawan dari awal hingga akhir. Pada bulan Mei 2021, laporan pemerkosaan oleh Heri Wirawan diterima oleh Polda Jabar, tetapi kasus ini tidak langsung dinaikkan ke publik karena beberapa pertimbangan. 8 Desember 2021, untuk pertama kalinya kasus Heri Wirawan diangkat ke publik. Ketika itu, sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryaadi secara tertutup dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi korban. 13 Desember 2021, Heri Wirawan sebagai tersangka mengakui perbuatannya memperkosa santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. 14 Desember 2021, peristiwa ini mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani dengan tegas dan memperhatikan kondisi korban. Arahan ini disampaikan Presiden melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 15 Desember 2021, dugaan adanya penyelewengan dana bantuan oleh Heri Wirawan. Heri Wirawan memanfaatkan santriwati dan bayi yang dilahirkannya sebagai alat untuk menarik simpati dan bantuan. 16 Desember 2021, sidang telah dilakukan dengan 21 saksi diperiksa dan sudah berlangsung selama 6 kali. 21 Desember 2021, dalam sidang kali ini, Kejaksaan Tinggi Negeri Jabar, Bapak Asep N. Mulyana, turun langsung menjadi jaksa penuntut umum.
4 Januari 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkap dalih Heri Wirawan melakukan pemerkosaan karena rasa sayang dan siap menikahi santriwatinya. 11 Januari 2022, Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. Heri juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda 500 juta dan restitusi kepada korban 331 juta. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan penyitaan aset serta barang bukti untuk dilelang. 27 Januari 2022, Heri Wirawan meminta pengurangan hukuman. Intinya terdakwa menyesal kemudian meminta maaf kepada seluruh keluarga korban dan meminta untuk dikurangi hukuman. Pembelaan Heri dilakukan melalui pembacaan nota pembelaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung. 15 Februari 2022, akhirnya Heri Wirawan divonis seumur hidup dan lolos dari hukuman mati. Mengadili menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Keputusan hakim yang dipimpin oleh Yohanes Purnomo Suryadi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Setelah vonis Heri Wirawan yang mengecewakan karena hanya divonis seumur hidup, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat resmi mengajukan banding atas vonis seumur hidup Heri Wirawan. Banding diajukan jaksa ke Pengadilan Tinggi Bandung. Untuk perkara Heri Wirawan, pada hari ini kita mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim, ucap Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Guzali Emil. Setelah menerima banding atas vonis seumur hidup Heri, akhirnya vonis hukuman mati dikabulkan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Suwantoro, mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati, kata Heri Suwantoro di Bandung, Jawa Barat. Dalam putusan itu, Senin, tanggal 4 bulan April 2022, Hakim juga memperbaiki sejumlah putusan Pengadilan Negeri Bandung. Heri Wirawan diputuskan oleh Hakim untuk tetap ditahan. Selain vonis mati, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya membebaskan Heri dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban tersebut. Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, kata Hakim. Hukuman pada Heri Wirawan semakin berlipat karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk merampas harta atau asetnya. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Suwantoro, menyatakan perampasan dilakukan untuk memenuhi biaya pendidikan dan kelangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah. Hasil perampasan akan dilelang dan hasil lelang akan diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Merampas harta kekayaan atau aset terdakwa Heri Wirawan berupa tanah dan bangunan, serta hak-hak terdakwa dalam Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, kata Hakim. Yang terakhir, menurut saya untuk kasus ini, tuntutan hukuman mati, kebiri, serta restitusi untuk mengganti kerugian bagi para korban bisa adil untuk para korban karena tidak ada yang lebih setimpal lagi untuk menebus perbuatannya yang sudah kelewatan batas. Kata maaf saja tidak cukup karena dia sudah merusak masa depan seorang anak perempuan yang dimana jika sudah dirusak tidak akan kembali lagi seperti saat awal. Semoga hukuman-hukuman ini bisa diterapkan pada semua kasus-kasus pelecehan. Dan dari peristiwa ini kita dapat memetik beberapa poin. Yang pertama, meskipun kasus ini terjadi di dalam lembaga lingkungan pendidikan agama, tetapi tidak semua lingkungan pendidikan agama seperti itu. Ini hanya dilakukan beberapa oknum saja, sehingga bisa mencoreng semua lembaga pendidikan keagamaan. Yang kedua adalah komunikasi antara orang tua dan anak adalah hal yang utama. Dan orang tua wajib mengajarkan pola pemikiran ketika ada sesuatu yang aneh dan tak biasa. Anak tersebut harus selalu berbicara dengan orang tua dan terapkan sikap perlindungan diri agar tidak takut untuk berbicara. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, khususnya kita sebagai perempuan harus pintar dan cerdas untuk tidak takut berbicara dan melaporkan sesuatu hal yang tidak lazim yang terjadi pada diri kita. Apalagi di zaman sekarang semua serba terbuka, apapun jenis kasusnya, kita bisa melaporkannya dan bisa diproses secara hukum. Terakhir, sebagai penutup, saya berharap tidak ada lagi kejadian keji seperti ini yang terjadi pada kaum perempuan dimanapun mereka berada, dan semoga kasus ini juga adalah yang terakhir.
sehingga tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini yang mencoreng harkat martabat para perempuan dan mencoreng dunia pendidikan manapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.